Halo, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dengan Dian, selaku SPG online dari GK Invest Cabang Semarang. Saya lihat ini sudah ada dua peminat yang mau mengikuti webinar saya. Halo Bapak Ferdi, lalu juga Bapak Yanuar. Selamat bergabung di webinar GK Invest Cabang Semarang. Di mana kali ini saya akan membahas untuk belajar menjadi trader cerdas. Pastinya kalau bisa bergabung di GK Invest Cabang Semarang ya, rekan-rekan trader ya. Di mana nantinya saya akan membahas poin-poin 4 poin atau 4 hal yang perlu diketahui dalam bertrading secara cerdas dan pastinya memiliki profit yang kita inginkan. Satu, ini pengenalan pasar trading. Lalu yang kedua ada sikap mental dan cara berpikir. Yang ketiga ada penerapan money management. Dan yang terakhir, memiliki pasangan mata uang yang paling cocok dengan gaya trading Anda sekalian. Halo, Ibu Saminah, ini baru bergabung bersama kita ya di webinar GK Invest Cabang Semarang, dan ada Bapak Ibu Ain Minjen ya. Oke, selamat bergabung. Tadi sudah sempat saya bahas mengenai 4 hal yang perlu diketahui dalam bertrading. Pastinya Bapak Ibu sekalian ya tahu kalau atau sering mendapat informasi dari teman-teman yang sudah pernah join atau sudah pernah mencoba trading, pastinya sering dengar loss atau profit gitu. Itu kembali lagi ke diri kita masing-masing dan bagaimana kita menyikapinya gitu. Ini untuk yang pertama, pengenalan pasar trading. Di mana sebelum Anda memulai atau memutuskan untuk bertrading atau mencoba salah satu broker yang menurut Anda sekalian, para traders yang cocok gitu, pastinya Anda harus mengenal dulu pasar tradingnya. Contohnya jika Anda tahu mengenai pengaruh penjualan retail terhadap saham suatu perusahaan, maka sebaiknya Anda trading di pasar saham. Daripada misalkan masuk ke pasar saham oil future, ya. Jadi jika ternyata trading di forex, namun belum tahu atau belum mengetahui mengenai forex atau mata uang, ditahu mungkin melalui sosial media atau internet ataupun mungkin dari rekan-rekan yang sudah lebih dulu menjadi trader ataupun sudah mencoba trading di broker tersebut. Jadi cari tahunya apakah diri kita ini lebih senang atau lebih berpotensi ke arah forex seperti jual beli mata uang asing atau mungkin lebih ke saham. Pastinya itu lebih digali lagi, dicari tahu lagi agar nantinya kalau misalkan sudah mulai memutuskan untuk gabung di salah satu broker dengan fasilitas yang dimiliki tetapi merasa tidak nyaman. Pasti ada ganjalan di hati ya para traders. Justru kalau misalkan dari awal sudah mencari tahu atau mengenal pasar tradingnya, bagaimana kita harus uh, ada ikatan chemistry untuk tradingnya, pasti itu lebih menguntungkan untuk para traders. Kenapa? Karena paling tidak kalau misalkan para traders sudah mencari tahu arahnya akan kemana. Misalkan kayak tadi, seperti contoh misalkan saham, lebih mengulik lebih dalam lagi kalau saham itu seperti apa. Terus misalkan satuan, kalau biasanya kalau forex kan lebih ke mata uang, kalau saham berarti ukurannya apa. Kalau saham lokal misalkan ada saham Jarum atau
Sinarmas gitu, tapi kalau, saham yang di luar, CFD yang di luar kan ada Alibaba, lalu juga ada Starbucks, ada, McD gitu. Dari situ, penyesuaiannya bisa dilihat atau lebih condong ke mata uang, teman-teman traders lebih banyak rekan-rekannya yang sudah trading di mata uang seperti Euro USD atau di emas gitu ya, itu digali lebih dalam dan cari tahu sebanyak-banyaknya agar mendapat chemistry dan, nanti pada saat sudah memutuskan tidak ada rasa, ganjal di hati. Jadi kayak plong gitu ya, kayak memang pilihan saya tuh benar gitu. Kayak, apa namanya, dilihat dari brokernya sendiri. Karena setiap broker pasti memiliki fasilitas masing-masing. Dan setiap trader itu pasti memiliki kriteria broker yang sesuai dengan kemauan atau keinginan tradersnya gitu. Apakah misalkan dari broker A ke broker B, di broker A tidak ada swap, tapi di broker B ada swap, itu pengaruh nggak sama misalkan nanti kita putuskan untuk pengenalan pasar tradingnya, membutuhkan nggak yang namanya swab itu, biaya inap gitu. Kalau misalnya ngerasa memang, keuangannya memang, tidak masalah, biaya inap, bukan masalah besar bagi saya, ya berarti, cari broker yang memang sesuai dengan keinginan trader, seperti juga, cari tahu mengenai, trading-nya. Lebih ke mana? Karena itu keterkaitannya dari pasar trading dan juga, eee, mencari tahu mengenai pasar trading dan juga, untuk, pemilihan antara saham dan juga forex gitu ya, para traders. Lalu yang kedua, ini sikap, mental, dan cara berpikir. Nanti di sini ada kesabaran, lalu disiplin, lalu, objektif dan harapan yang realistis. Di mana kalau misalkan rekan trader sudah menentukan, apa yang akan diambil pada saat nanti trading di salah satu broker, itu sikap mental dan cara berpikir sangat penting sekali. Salah satunya tadi ada kesabaran, di mana untuk para traders jika sudah, eee, memutuskan untuk trading di forex ataupun saham, itu membutuhkan kesabaran yang sangat tinggi. Kenapa? Jika Anda telah mengerti cara kerja sistem trading yang telah Anda uji, seharusnya Anda bersabar menunggu sinyal untuk entry ataupun exit. Jika sistem trading Anda mengisyaratkan untuk entry, ada level harga tertentu, tetapi pasar tidak mencapainya. Jadi dalam artian, misalkan Anda sudah, eee, open posisi di poin tertentu, tapi, pasarnya ini belum menyentuh angka yang Anda inginkan. Nah, di situ kesabaran, eee, diuji, kesabarannya traders ini diuji. Karena apa? Pasti pikirannya yang enggak, kenapa pada saat saya, buy, tapi angkanya malah tinggi, tapi pada saat di-sell angkanya pada saat di-buy angkanya malah turun, pada saat di-sell angkanya malah tinggi gitu. Jadi itu memang dibutuhkan, kesabaran yang pasti untuk, menjadi trader yang cerdas. Kalau misalkan kita, sudah sabar, lalu kita sudah siap memutuskan untuk trading, otomatis hal itu harus berjalan dengan bersamaan gitu. Lalu untuk disiplin. Disiplin adalah kemampuan untuk bisa bersabar, ada keterkaitannya dengan kesabaran. Ketika sistem trading Anda belum mengisyaratkan sinyal untuk entry, maka Anda seharusnya disiplin untuk menunggu dan percaya pada sistem trading Anda dengan tidak mencoba hal-hal yang tidak diinginkan, dalam artian kalau sudah disiplin dan sudah tahu arah, market mau kemana dengan, diinformasikan mengenai dari analisa suatu broker yang sudah Anda pilih, otomatis di situ Anda diharuskan untuk disiplin.
Jadi selain kesabaran atau menunggu, itu disiplin juga menunjang, ya. Uh, maaf. Jadi paling tidak kesabaran, disiplin itu keterkaitan, ya rekan trader. Lalu objektif. Objektif berarti Anda sepenuhnya mengikuti pergerakan pasar dan tidak melibatkan emosi untuk menentukan arah pergerakan harga. Jika Anda telah percaya pada sistem trading Anda yang telah teruji, berarti Anda tidak perlu emosi dengan entry ataupun di luar sinyal trading yang semestinya, karena berakibat dari luar yang menyebabkan Anda cenderung subjektif, di mana untuk pergerakan pasar tidak bisa mengikuti kemauan dari para traders atau kemauan dari individu. Karena setiap traders juga membutuhkan informasi dari analisa yang diberikan dari broker dan juga market review yang sudah diinformasikan. Itu juga sama halnya dengan kesabaran dan juga disiplin. Jadi harus menerima apapun yang sudah kita putuskan untuk misalkan open posisi tapi tidak mengikuti atau tidak sesuai dengan yang para traders inginkan, ya paling tidak kita tunggu dulu, pasti ada perkembangannya. Dan di setiap broker pasti akan selalu memberikan informasi, tapi kalau misalkan kita sendiri disiplin dan juga mengikuti arahan dari analisa ataupun informasi yang diberikan oleh para broker, nantinya akan membuahkan hasil, gitu. Lalu selanjutnya ini harapan yang realistis. Harapan yang realistis, walaupun kadang pergerakan pasar bisa jauh lebih besar dari yang Anda pikirkan, maka sudah seharusnya Anda selalu realistis. Anda tidak bisa mengharapkan untuk selalu mendapatkan profit besar pada setiap trade. Ya, jadi kalaupun rekan trader semua sudah mengikuti informasi ataupun market yang sudah diinformasikan oleh para analisa yang ada di broker yang para trader ikuti gitu ya. Harapan yang realistis itu harus selalu ada. Karena kenapa? Yang kita inginkan tidak selalu harus membuahkan hasil yang benar, ya. Tapi paling tidak kita sudah mencoba dan mengikuti arahan yang sudah ada. Kalaupun nantinya misalkan pada saat ini para traders sudah mengikuti tapi hasilnya tidak memuaskan atau tidak sesuai, paling tidak sudah mencoba. Karena dari mencoba hal tersebut, para traders pasti mendapatkan pengalaman baru ataupun mendapatkan pelajaran baru untuk sesuatu yang lebih ke depan lagi atau suatu saat kalau misalkan mencoba lagi, sudah tahu akan seperti apa dan bagaimana hasilnya. Karena dari pengalaman ini, yang selanjutnya tidak akan terulang lagi. Jadi kalaupun nantinya informasi yang didapatkan dari analisa para traders sudah mengikuti di brokernya, paling tidak sudah diikuti, walaupun hasilnya belum sesuai dengan yang diinginkan. Seperti itu ya para traders ya. Lalu ini yang ketiga, penerapan money management, di mana money management sangatlah penting, meskipun mungkin sistem trading yang Anda gunakan sangat profitable. Di sini mungkin para trader pernah profit 75%, toh masih ada loss-nya di 25% dari 100% tersebut. Nah, money management atau manajemen risiko lebih merupakan seni dan tidak ada aturan yang khusus. Secara keseluruhan, profitable dalam trading banyak ditentukan oleh penerapan money management, ya. Di mana perlu saya informasikan di sini di GK Invest cabang Semarang
di sini, eee, banyak membuka peluang untuk para traders mencoba mendapatkan edukasi trading ataupun, yang diinginkan oleh para traders, salah satunya ini mungkin penerapan money management. Nah, dari situ akan dibantu oleh rekan-rekan kami yang ada di GK Invest Cabang Semarang, itu cara, penjelasannya dan juga cara perhitungannya. Karena sangat dibutuhkan sekali penerapan money management ke para, trader, apalagi ini trader pemula atau newbie pastinya. Misalkan mulai deposit, di, $200 atau di Rp2.000.000 itu bisa, trading di forex di mata uang apa saja. Dari informasi tersebut akan didapatkan, dijelaskan, lalu juga gimana cara kerja dari money manajemennya akan diurai oleh rekan-rekan kita yang ada di GK Invest Cabang Semarang, seperti itu. Dan perlu diketahui juga para traders, kami ada di Wisma HSBC lantai 7 ya. Lalu kami bisa ditelepon di 024 3000 6411. Di situ nanti para traders selain dijelaskan mengenai penerapan money management di GK Invest Cabang Semarang juga sedang banyak ini ya, kayak semacam tools atau promo-promo yang kita, berikan untuk para, traders yang mencoba bergabung ke kita agar bisa, mendapatkan edukasi trading dan juga pastinya untuk keperluan ataupun kepentingan dari para trader sekalian, gitu. Ini saya baru dapat info lagi kalau di kita ini ada banyak promo atau, memang ini sangat membantu sekali untuk para, traders ya. Ini signal for business ya, di mana signal yang dirancang untuk pertumbuhan akun hingga 10% per bulan dengan resiko di bawah 5%. Ini bisa nanti para trader untuk lebih lanjutnya, eee, telepon ke kami, seperti yang tadi saya sudah informasikan nomor teleponnya, atau mungkin para traders yang ada di wilayah, Semarang ataupun Jawa Tengah, bisa berkunjung ke kantor kami yang letaknya di Jalan Gajah Mada nomor 135, Gedung Wisma HSBC di lantai 7. Kami sangat welcome sekali karena apa, eee, dari situ mungkin, para traders yang pemula bisa tahu dan bisa, belajar banyak bersama kami, apalagi yang memang belum sama sekali tahu, mengenai trading forex ataupun trading saham. Itu sangat membantu sekali, gitu. Oke, yang selanjutnya ini ada pemilihan pasangan mata uang yang paling cocok dengan gaya trading Anda. Jadi di mana kalau misalkan para traders nanti sudah, memutuskan gabung gitu ya, atau memutuskan untuk memulai trading, apakah itu, trading forex ataupun trading saham, ini lebih ke trading forex, trading mata uang, di mana para traders nanti bisa memilih pasangan mata uang yang paling cocok dengan gaya trading Anda. Jadi harus memiliki chemistry yang, apa ya, yang kuat. Karena kalau kita memiliki chemistry yang kuat, pastinya kita akan mencari tahu perkembangannya, lalu juga, arahnya akan kemana dan, nantinya akan, memberikan dorongan untuk memutuskan apakah saya akan sell atau buy di mata uang yang menurut saya memang ini, bisa memberikan profit bagi trading saya hari ini, gitu.
karena karakteristik pergerakan harga pasangan mata uang selalu berubah-ubah dari waktu ke waktu, lalu sering juga bank-bank besar masuk pada suatu pasangan mata uang dalam jumlah tertentu. Anda bisa melacak dengan time frame trading yang biasa Anda gunakan pasangan mata uang yang mana saat ini sesuai dengan sistem trading yang Anda akan masuk ke pasar tersebut gitu. Kayak misalkan apa sekarang nih tadi saya dapat informasi pagi mengenai vaksin COVID ya. Ini ada ke lebih ke CFD atau saham Johnson& Johnson. Itu juga bisa mempengaruhi atau bisa memberikan informasi kepada para traders yang memang uh, lebih lebih condong trading ke saham. Tapi kalau misalkan para traders lebih condongnya ke forex, berarti para traders harus cari tahu mengenai pergerakan mata uang atau pasangan mata uang yang sering uh, para traders gunakan untuk open posisi pada saat trading. Seperti itu. Lalu di mana di GK Invest juga ada yang namanya saya sedikit informasi, ini ada yang namanya copy trade ya. Trading otomatis mengikuti akun master yang dirancang untuk pertumbuhan akun hingga 20% per bulan dengan resiko di bawah dari 30%. Ini saya rasa sangat membantu kalau misalkan para traders yang belum pede banget untuk trading mandiri bisa mengikuti program kita copy trade. Ini minimal depo hanya di $500 atau di 5 juta rupiah. Lalu juga bisa disesuaikan dengan kapasitas keuangan para traders ya. Tapi di sini minimal depo untuk gabung di copy trade GK Invest Semarang itu hanya di $500. Jadi di mana para traders nantinya akan dibantu oleh rekan-rekan tim online dibuatkan akun demo, lalu juga dilanjutkan dengan akun real dan tahap-tahapnya untuk pembuatan akun itu sangat cepat dan tidak terlalu ribet gitu ya. Karena kebanyakan para traders itu kalau tahu cara pembuatannya ribet pasti udah ilfil duluan, udah aduh kayaknya makan waktu. Tapi di sini di GK Invest khususnya cabang Semarang itu kalau untuk pembuatan akun mulai dari akun demo sampai nanti sudah berlanjut ke akun real itu sangat mudah dan tidak pakai repot gitu ya para traders. Nah nanti ya kalau memang para traders memang ingin coba join lalu ingin coba copy trade-nya kita atau yang tadi sebelumnya ada signal for business gitu ya. Itu boleh. Kita juga ada signal for basic ya. Nanti boleh cari tahu lagi, bisa hubungi di kami di 024 3000 6411. Di situ nanti akan dibantu oleh rekan-rekan kami yang divisi online, di mana akan dijelaskan lagi cara-caranya, lalu dijelaskan lagi mengenai apakah tadi perlu dijelaskan mengenai copy trade-nya atau signal for profesional, signal for business gitu ya. Itu nanti bisa ditanyakan lagi gitu para traders. Jadi saya sedikit mengulas dari pembahasan yang tadi. Jangan lupa kalau misalkan para trader sudah merasa yakin dan ingin coba trading, jangan lupa untuk lebih mengenal lagi pasar trading seperti apa yang para traders inginkan. Sikap mentalnya gimana? Oke Pak Ferdi, ini saya sembari melihat chat ya. Ini ada yang menyapa saya. Oke. Oke, ini ada pertanyaan. Saya mau tanya, saya trading saham di GK Invest, tapi saya tradingnya lebih condong ke long term. Oke, apakah ada tambahan biaya menginapkah trading saham di Baik, Bapak Ferdi. Kebetulan kalau trading di GK Invest untuk saham, memang kalau untuk
biaya inapnya kita ada, tapi kecil Pak, tidak besar. Ya, tapi kalau untuk sekedar informasi juga, kalau untuk yang trading forex, itu kalau untuk biaya inapnya tidak ada, kita free swap. Minimal deposit hanya di 2.000, hanya di Rp20 juta saja, Bapak sudah bisa trading dan tidak ada biaya inap atau free swap. Tapi kalau untuk trading saham, di kita ada biaya inap tapi kecil. Bisa dibandingkan dengan di broker-broker yang ada di luaran sana, khusus di GK Invest untuk trading saham ada swap-nya tapi kecil. Untuk lebih tahunya lagi, Bapak kalau mau tahu biaya swab-nya berapa, Bapak bisa telepon ke kami, nanti dibantu oleh tim online ya Pak ya, Pak Ferdi. Oke, saya harap jawabannya bisa membantu ya Pak, atau kalau misalkan nanti Bapak ada pertanyaan yang lain atau mungkin ada yang mau ditanyakan lagi, bisa nanti kontak ke kami ya. Lalu ini selain Pak Ferdi, ada yang mau bertanya kembali? Ada Pak Chandra di sini, lalu ada Pak Herlambang. Halo Pak Herlambang, baru bergabung ya Pak? Baik, sama-sama Pak Ferdi, dengan senang hati. Baik, saya sedikit mengulas lagi. Jadi, jadilah trader yang cerdas, salah satunya dengan mengenal pasar trading, lalu sikap mental dan cara berpikir, lalu penerapan money management, lalu juga yang terakhir ini memiliki khusus kalau misalkan sudah memutuskan untuk trading harus memiliki pasangan mata uang yang paling cocok dengan gaya trading Anda. Oke, semoga dengan yang saya informasikan ini bisa menambah informasi dan bisa menambah keinginan yang kuat lagi para traders yang tadinya belum mau gabung, jadi menjadi gabung, apalagi bisa gabung ke GK Invest Cabang Semarang, kami sangat senang dan kami akan sangat membantu yang dibutuhkan oleh para pemula, pastinya itu mengenai edukasi trading ya. Kami di sini sangat senang, kami selalu ada, kami juga ada program live trade, lalu juga ada seminar online ya. Oke Pak Ferdi, ini ada pertanyaan lagi, minimal modal berapa ya Bu jika trading saham di GK Invest? Bapak bisa coba di 5.000 Pak, di 5.000. Itu sudah aman dan Bapak bisa trading saham di GK Invest. Seperti itu. Karena saat ini kalau saya sarankan sampai akhir tahun untuk trading saham sangat sangat mendukung ya Pak, dibanding dengan trading forex saat ini. Nanti Bapak bisa coba lagi untuk trading forex itu mungkin di awal tahun, di Januari atau coba di pertengahan Januari karena pasarnya sudah mulai ada pergerakan karena nantinya akan ditunjang juga oleh ini ya, Chinese New Year Pak. Di situ forex ataupun mata uang SAU ya Pak, itu akan ada pergerakan yang lumayan signifikan dan insya Allah ada profit yang didapat. Itu yang ditunggu-tunggu kepada para trader yang sudah gila dengan XAU ya Pak. Tapi kalau saya sarankan untuk sampai akhir tahun ini coba di di saham atau CFD. Seperti itu. Jadi Pak Ferdi minimal bisa di 5.000 ya Pak atau di 50 juta. Itu sudah aman. Seperti itu. Semoga jawaban saya membantu Pak Ferdi. Oke, rekan traders, ini saya lanjutkan 4 hal yang perlu saya sedikit membahas lagi, 4 hal yang perlu diketahui dalam bertrading. Poin pertama mengenal pasar trading, lalu sikap mental dan cara berpikir, penerapan money management, lalu memiliki pasangan mata uang yang paling cocok dengan gaya trading Anda. Seperti itu. Saya berharap dengan informasi yang saya share siang ini bisa bermanfaat untuk rekan traders dan
jika ada kesempatan yang lain, saya akan coba menjelaskan hal-hal yang lebih bervariatif dan membantu untuk para traders yang baru ataupun yang sudah ini ya, senior, yang sudah trader sekali gitu. Oke, terima kasih untuk waktunya. Jangan lupa oke, ini ada pertanyaan lagi. Sorry. Ini untuk minimal deposit di 2000 transaksi di CFD apa ya, Bu, yang 2000? Oke, di 2000 itu sebenarnya bisa, Bu Mei, tapi kalau saya sarankan lebih amannya Ibu bisa coba di 5.000. Takutnya nantinya kalau di 2000 pada saat nanti ada pergerakan yang signifikan, nantinya akan Ibu agak kecewa gitu. Tapi kalau misalkan Ibu mau coba tetap di 2000, itu ada di Johnson & Johnson dan Pfizer, Bu. Di Coca-Cola juga bisa. Ibu bisa coba Coca-Cola, Facebook, atau di Pfizer. Itu. Di minimal 2000 ya, Bu. Tapi kalau lebih saya sarankan, Ibu coba di 5.000. Itu lebih aman. Seperti itu, Ibu Minjen ya. Oke, Ibu. Ada lagi rekan traders yang ingin ditanyakan? Halo Pak Suharno, Pak Rokimah, Bapak atau Ibu Nur Cahyo ini, mohon maaf, saya tadi nggak lihat kalau ternyata ditarik ke bawah itu banyak lumayan yang lihat ya. Saya hanya lihatnya yang di atas saja, gitu. Oke, sama-sama Ibu Minjen. Semoga bermanfaat informasinya. Baik, saya rasa untuk kali ini cukup saya informasikan untuk 4 hal yang perlu diketahui dalam bertrading dan pastinya juga harus belajar terus menjadi trader yang cerdas ya para traders. Saya ucapkan sekian, selamat beraktivitas kembali, jaga kesehatan, terima kasih, selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak apa-apa